Baik, saya lanjutkan ke debugging dan assertion. Oke, pada dasarnya sebelumnya yang sudah kita lakukan itu dia adalah debugging ya, sudah debugging. Cuman di sini proses debuggingnya itu belum kelihatan. Jadi ada beberapa cara untuk mengecek debugging itu. Yang pertama kita menggunakan suatu tools atau software yang lain. Kemudian kita bisa gunakan yang paling sederhana adalah set statement print. Ini bagi pemula ini sering sekali digunakan. Jadi kalau misalnya kita benar-benar nggak tahu itu kalau absolute min 1 itu kok dia mengembalikannya min 1. Kita print dulu di sebelum sini. Sebelum if. Jadi kita print x-nya. Lalu kemudian di sebelum return ini kita print lagi. Print x-nya. Lalu setelah else ini kita print lagi. Print X-nya. Nah, kalau min 1 tadi masuk, kemudian kita print min 1 di sini outputnya tetap min 1 kan. Kemudian di dalam sini itu nggak ke print, dia nggak kecetak. Berarti kalau yang ada di dalam sini nggak kecetak, statement ekspresi dari kondisi X kurang dari min 1 tadi, ini yang belum ada sama dengannya ya, kita belum nemu solusinya, itu tidak terpenuhi. Jadi dia lompatnya langsung ke sini, print min 1. Padahal pengennya kita itu di sini. Berarti ketahuan tuh. Jadi berkat kita debugging tadi menambahkan cuman hanya sekedar output print tadi di setiap langkah tadi, itu akan sangat membantu untuk mencari ekspresi boolean yang apakah itu sudah sesuai atau belum. Ternyata ini belum sesuai. Oke. Kemudian kita juga bisa gunakan yang cara sederhana, yaitu pikiran kita sendiri ya, kita buat sistematis mungkin gitu dalam pemburuan bug tadi. Kita lihat baris per baris coding, kita cermati baik-baik untuk misalnya seperti itu. Cara yang lain ya tadi ya, bisa gunakan breakpoint. Nah, ini cara yang lebih advance dengan memanfaatkan tool juga. Dulu karena programnya saya itu banyak sekali sehingga saya pasti gunakan breakpoint. Saya tidak bisa mikir sistematis lagi ya, karena program gamenya sendiri aja codingnya aja sudah banyak sekali ya, ratusan bahkan ribuan. Setiap file codingnya itu bisa sampai puluhan ribu baris coding kan, gimana mau caranya mikir sistematis lagi. Nah, akhirnya saya gunakan breakpoint. Oke. Jika menemukan error bagaimana? Nah, biasanya ada yang panik gitu, ada yang kalau kita lihat errornya tadi itu error sintak, gampang ya. Jadi tinggal dibaca aja errornya apa, di baris berapa, dibetulkan. Kalau logik ya sulit. Ini baru kita lakukan debugging. Jadi kita harus berpikir dulu sebelum menuliskan kode program. Kalau misalnya kita lelah ya, jadi kita boleh istirahat sebentar. Kalau masih tidak tahu errornya gimana, apa yang harus kita lakukan, kita bisa diskusikan kode kita itu dengan orang lain, tentu saja teman-teman programmer yang lain, atau kita bisa diskusikan dengan diri sendiri ya, dengan ini dengan alat-alat ini mainan. Apa yang jangan dan harus dilakukan? Jangan lakukan menulis keseluruhan program. Di program ditulis semuanya dalam satu file, itu jangan. Kenapa? Debuggingnya sulit. Program di maintain juga sulit. Maka lakukan pembuatan fungsi-fungsi modul-modul, dekomposisi. Kalau itu sudah paradigmanya object oriented ya berarti dekomposisinya banyak, buatlah beberapa kelas gitu. Terpisah file-filenya. Mengetes keseluruhan program. Nah, kalau kalian mengetes semua program dari awal sampai akhir dan programnya itu sangat kompleks sekali seperti tadi saya cerita itu tadi. Jadi satu program game yang di-develop itu kan di-download di Play Store paling mentok itu kan 500 MB misalnya. Tetapi codingnya itu bisa sampai 16 GB. Sedikit-sedikitnya 8 GB. Itu benar terjadi. Isinya campur ya, ada coding, ada audio, ada gambar, model dan segala macam. Kalau di game seperti itu. Jadi mengatas keseluruhan program, kemudian tentu saja harus disebut sangat tidak praktis untuk dilakukan ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ya, ceknya per fungsi atau modul-modul subprogram yang ada. Mendebak keseluruhan program juga bukan solusi yang baik.
Merubah coding juga bukan solusi yang baik. Kenapa kalau merubah coding itu bukan solusi yang baik? Kalau coding tadi itu berlaku untuk real system atau real user, kalian rubah seenaknya sendiri dan itu online, yang terjadi adalah terdampak real user. Maka dari itu biasanya kita membuat dua kode. Jadi kode yang ada di real user, dia pakai servernya sendiri, terpisah sendiri, kita tidak akan utik-utik itu. Jadi kemudian kalau yang masih dites itu kita pakai server beta, bukan server yang rilis misalnya. Nah, dengan demikian kalau kita ngotak-ngatik di server yang berbeda tadi itu sudah benar, baru kita rilis, kita pindah servernya ke servernya si real user tadi, jadi tidak masalah. Jadi yang kita lakukan itu bukan merubah kode secara langsung, tapi kita harus membackup kode. Nah, bagaimana untuk aplikasi program sederhana? Ya kan buat dua kode aja. Dua kode, yang satu itu yang nanti bakal dikirimkan ke dosennya untuk dikumpulkan tugasnya, itu yang sudah benar-benar kodenya betul. Nah, jadi kalau kalian dirubah langsung, ya ternyata perubahan kalian yang baru itu salah gitu, malah lebih parah. Gimana cara kita kembali ke coding yang sebelumnya tadi, padahal kita sudah tidak ingat lagi. Nah, kalian juga bisa manfaatkan versioning beberapa aplikasi seperti Git. Nah, jadi nanti perubahan codingnya bisa diupload ke server, jadi nanti ada histori perubahan codingnya, itu akan lebih mudah lagi. Kemudian mengingat semua bug, tidak mungkin ya programmer itu ingat semua bug itu. Jadi daripada diingat, mending kita buat dokumentasi bugnya, jadi bugnya itu apa saja, nanti yang sudah pernah difixkan juga tetap ditulis, sehingga kalau bug itu tiba-tiba muncul, kita sudah tahu solusinya seperti apa. Kemudian melupakan pun juga, lupakan tempat bug yang sudah dibetulkan itu juga hal yang tidak baik ya. Jadi kalau sudah benar, kita lupakan begitu saja, nah itu jadi kita mau nyari gimana ya. Tadi ya solusinya yang tadi harus ada dokumentasi bugnya, tulis komentar gitu, atau di dalam codingnya itu ditulis dulu pernah ada bug di sini, solusinya gini gitu. Kemudian tes sederhana kode, di tes saja sederhana. Kemudian kita jangan panik ya dalam ketika menemukan bug itu. Tiba-tiba kok aplikasi yang dibuat itu bikin apa namanya crash, langsung buka aplikasi langsung crash, balik ke OS lagi, balik ke Androidnya lagi misalnya, langsung panik, wah yang saya buat gagal dan segala macam. Nah, kita punya versi kode yang sebelumnya karena kita sudah backup setiap kode kita, jadi kita bisa revert kembali ke kode-kode berikutnya sebelumnya. Syukur-syukur kalau kalian sudah gunakan Git, itu akan sangat mudah sekali dalam manajemen tadi codingnya. Jadi kalau masih manual, kalian membackup kode perubahan 1, versi 2, versi 3, versi 4 gitu misalnya. Oh, berarti kita baliknya ke versi 3 saja. Misalnya sekarang versi 4 itu, karena yang di versi 4 itu masih ada yang salah, malah lebih parah. Nah, itu. Oke. Berikutnya adalah assertion. Assertion itu ya salah satu implementasi defensive programming ya. Jadi memastikan semua asumsi-asumsi kita itu secara komputasional itu sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kita tambahkan coding, kalau di Python itu bisa tambahkan assert. Nah, lalu kita cek boolean expression yang ada di sini. Kalau ini sampai teroutput, ya, jadi teroutput gitu, maka dia biasanya tergantung bahasa pemrograman juga, biasanya langsung crash, aplikasi itu langsung terminate, langsung berhenti. Tapi kalau dia tidak teroutput atau dilewati, berarti dia lolos. Artinya di situ tidak ada error. Nah, itu defensive programming. Nah, seharusnya tidak membolehkan programmer untuk mengendalikan respon kalau ada kondisi yang tidak diharapkan. Jadi langsung terhenti saat itu juga, sehingga kita tidak akan sampai terlewat gitu ya. Kemudian dia akan memeriksa setiap input output yang dilalui. Kemudian dia juga dapat menghindari nilai-nilai yang buruk ya, seperti itu. Dapat membuatnya lebih mudah untuk menemukan sumber bug. Tentu saja ini akan dapat mempermudah mencari sumber bug. Nah, dulu saya juga jelas ini diimplementasikan terus tertib. Selain itu, teman-teman nanti juga bisa gunakan
catching error atau try catch statement. Nah, itu yang belum diajarkan di dasar pemrograman ini. Oke. Ini tadi tujuannya menemukan bug, kemudian digunakan suplemen pengujian. Jadi kita gunakan assertion untuk mengecek tipe argumen, ketidakserasian struktur data, batasan nilai, kendala, dan batasan prosedural. Misalnya tidak ada duplikasi list atau gimana. Oke. Jadi itu saja ya yang kita pelajari selama kuliah di dasar pemrograman ini. Apa yang berikutnya kita akan pelajari yaitu mata kuliah yang lain, misalnya algoritma data, strategi analisis algoritma, pemrograman berorientasi objek, lalu nanti mulai ke aplikasi ya, aplikasi-aplikasi khusus yang berbasis peminatan, rekayasa lunak, atau sistem cerdas, tergantung pilihan teman-teman nanti mau milih yang peminatan yang mana. Oke, itu saja jadi wrap up dari semua yang kita pelajari dari awal sampai akhir di kuliah dasar pemrograman ini akan dapat kalian manfaatkan untuk menyelesaikan beberapa masalah komputasional dari level yang rendah sampai medium. Nah, bagaimana dengan level medium dan hard? Tentu saja kalian harus mempelajari yang lain yang disebut dengan efisiensi program atau efisiensi algoritma begitu. Jadi bagaimana program kita bisa bekerja dengan baik, bagaimana algoritma yang kita sudah gunakan untuk penyelesaian masalah tadi itu bisa selesai dengan baik. Itu ada dua caranya untuk mengetahui bahwa algoritma tadi benar. Yang pertama adalah algoritma tadi itu harus efektif, artinya input outputnya sesuai dengan yang diharapkan, itu efektif. Yang kedua adalah efisien, jadi input dan output yang diharapkan tadi sudah benar, kemudian dalam dia mencari solusinya tadi waktunya lama atau sedikit, kemudian memori yang digunakan banyak atau sedikit. Nah, itu lebih advance lagi. Kita akan pelajari di semester-semester berikutnya. Jadi itu saja. Terima kasih ya sudah melihat video ini dari awal sampai akhir di mata kuliah dasar pemrograman ini. Jika dari saya ataupun nanti mungkin Bu Nisaul itu ada yang keliru, ada yang salah, mungkin bisa diluruskan bersama dengan dosen masing-masing gitu. Sebelumnya saya juga minta maaf. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.